Faina menatap dua garis merah itu dengan mata yang mulai basah. Tidak, itu tidak mungkin benar. Tidak sekarang. Dengan putus asa, ia meninju meja di samping tempat tidur. Tangannya gemetar saat membuka tas dan mengeluarkan satu kotak baru. Masih ada sedikit harapan bahwa hasil tadi hanyalah kesalahan. Ia memutuskan untuk mencoba lagi. Namun 10 menit kemudian, harapan itu sirna. Tak ada keraguan lagi, takdir baru saja memberinya hadiah yang sama sekali tak diharapkannya. Faina hamil. Ia jatuh terduduk dan menangis terseduh-seduh. Bagi kebanyakan wanita, kabar itu akan membawa kebahagiaan dan harapan. Tapi bagi Faina, itu terasa seperti hukuman. Setidaknya, untuk saat ini. Dalam 5 tahun ke depan, ia sama sekali tak berencana punya anak. Popok dan botol susu tak pernah masuk dalam rencananya. Kenapa, Tuhan? Bisiknya di antara isak tangis. Lebih baik beri anak ini pada mereka yang sungguh mendambakannya. Setelah menangis sampai lelah, Faina berusaha menenangkan diri. Menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Ia harus berpikir jernih, tapi pikirannya kosong, benar-benar kosong. Menyadari bahwa ia takkan sanggup menghadapi ini sendirian, Faina mandi, menarik napas panjang, lalu memanggil taksi dan pergi ke rumah sahabatnya. Anastasia adalah tipe sahabat yang tak perlu banyak kata untuk mengerti. Ia selalu tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana menenangkan hati. "Faina, kamu pucat sekali. Ada apa?" seru Anastasia begitu melihatnya di depan pintu. "Masuk, cepat, duduk dulu, ya. Mau teh, kopi, atau air saja?" "Aku cuma ingin memastikan kalau ini mimpi," jawab Faina dengan suara bergetar. "Kamu bikin aku takut, deh. Ayo, cerita, jangan bikin tegang begini," ucap Anastasia setengah bercanda tapi matanya penuh cemas. Faina menarik napas dalam, lalu dengan suara nyaris berbisik ia berkata, "Aku hamil." Mata Anastasia langsung membesar. Spontan ia memeluk Faina erat-erat. "Selamat, sayang, akhirnya kabar bahagia juga datang. Kalian sudah 2 tahun menikah. Ini waktunya, kan? Aku nggak mau, Nastia. Dan kamu tahu alasannya lebih baik dari siapapun. Tolong jangan jadikan ini lelucon. Aku datang untuk minta bantuan, karena aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana." "Harus bagaimana?" ulang Anastasia sambil berpikir. "Kamu cuma perlu kasih tahu Marat dan keluargamu. Ini kabar baik, Faina. Kalau aku bilang, dia pasti maksa aku untuk melanjutkan kehamilan ini. Dia selalu bermimpi punya keluarga besar, minimal 5 anak. Gila, Marat cuma kerja sebagai konsultan keuangan, kan? Kalian saja masih berjuang hidup pas-pasan. Punya anak sekarang itu bukan keputusan bijak. Harusnya dipikir matang dulu sebelum membawa anak ke dunia." Faina menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku cuma nggak mau anakku merasakan hidup miskin seperti aku dulu." Ia teringat ibunya yang harus meminta mainan bekas dari tetangga, menerima pakaian sumbangan dari teman kerja, dan hanya bisa memberi permen seminggu sekali, itu pun satu jenis saja. Ia tumbuh dengan mimpi sederhana yang terasa mustahil. Saat remaja, Faina bersumpah akan mengubah hidupnya, belajar keras, berkarir, membeli apartemen sendiri, punya mobil, baru setelah itu membangun keluarga. "Semua harus berurutan." "Faina," potong Anastasia lembut, "jangan bilang begitu. Tuhan takkan memaafkan orang yang menolak anugerah kehidupan. Kamu datang ke sini minta nasihat, kan? Kalau begitu dengarkan aku, bicaralah dengan Marat. Dengan tenang, kalian harus memutuskan bersama. Dia berhak tahu." Beberapa hari berlalu sebelum Faina cukup berani untuk melakukannya. Tapi akhirnya, ia memberitahu suaminya. "Kamu serius?" tanya Marat dengan mata berbinar penuh emosi. "Aku akan jadi ayah, ya Tuhan. Aku bahagia sekali, sayang." "Tunggu dulu, sayang," potong Faina dengan suara tenang namun tegas. "Kita harus bicarakan ini baik-baik. Kita belum punya rumah sendiri, tabungan pun pas-pasan. Aku kerja seharian penuh di kantor.
Kamu tahu sendiri betapa kerasnya aku berjuang untuk dapat posisi di perusahaan konsultan itu. 2 tahun aku kerja lembur, 12 jam sehari. Sekarang akhirnya aku jadi kepala divisi hubungan publik dan sedang pegang 3 proyek besar. Ia menarik napas panjang. Kalau semuanya berjalan lancar, aku bisa naik jadi wakil direktur. Tapi butuh waktu. Setelah itu baru kita bisa mikir soal anak. Marat memandangnya lembut. Aku ngerti, Faina. Tapi hidup nggak selalu sesuai rencana kita. Kadang, takdir datang bawa kejutan, dan beberapa kejutan itu adalah berkah. Tidak, Marat, seru Faina dengan cemas. Aku nggak bisa mengorbankan semuanya sekarang. Ia menatap suaminya dengan bingung dan kecewa. Dengan semua kerja keras ini, kamu pikir aku akan buang semuanya begitu saja? Aku siap kok, untuk apapun. Jawab Marat, mulai kesal. Aku sendiri yang akan urus anak kita. Aku bakal lakukan apapun demi melindungi hidup ini. Keduanya terdiam. Mereka saling menatap lama, tanpa sepatah kata. Akhirnya Marat memecah keheningan. Kalau perlu, aku ambil cuti ayah. Aku tinggal di rumah jaga bayi. Aku cuma ingin kamu melahirkan dengan tenang. Kamu serius? Tanya Faina, tak percaya. Ia mengira Marat akan menyarankan agar nenek mereka ikut membantu, bukan dirinya yang berhenti kerja. Untuk apa? Jawab Marat tenang. Anak itu punya orang tua. 2 orang dewasa yang bertanggung jawab. Sudah seharusnya kita yang rawat sendiri. Kalau kamu tanya pendapatku, aku sepenuhnya setuju, asal kamu nggak berubah pikiran nanti. Aku nggak akan berubah, kata Faina pelan, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, sudah diputuskan. Ia tersenyum dan mengangguk. Malam itu, pasangan muda itu menyiapkan makan malam istimewa untuk menyampaikan kabar bahagia pada keluarga mereka. Kabar itu disambut dengan pelukan dan air mata haru. Para ibu langsung berbicara bersamaan, soal baju bayi, popok, kereta dorong, sambil berdebat siapa yang akan beli apa. Namun tak lama, pembicaraan bergeser ke soal tempat tinggal. Menurut Mama, sudah waktunya kalian pindah dari kontrakan itu. Kata Ludmila, ibu Marat. Tinggallah dulu dengan kami, atau dengan orang tua Faina. Kalian akan butuh banyak uang untuk bayi nanti. Nabung buat rumah sendiri itu berat kalau tanpa bantuan. Mama setuju, timpal Lydia, ibu Faina. Dukungan orang tua itu penting sekali di masa seperti ini. Faina dan Marat hanya saling berpandangan. Mereka memilih diam, tak ingin memulai perdebatan. Soal rencana cuti ayah, mereka sepakat akan membicarakannya nanti, setelah bayi lahir. Kehamilan Faina berjalan lancar. Kadang ia mudah marah, kadang emosional, tapi Marat sabar. Ia selalu berusaha memenuhi semua keinginan kecil istrinya. Persalinannya pun berjalan baik. Dalam beberapa bulan, Faina sudah pulih sepenuhnya. Ketika bayi laki-laki mereka lahir, mereka menamainya Raffi. Orang tua Marat sedang berlibur di Bali, jadi tak bisa datang ke rumah sakit. Tapi Lydia dan suaminya langsung naik kereta pertama ke kota, tak sabar ingin menimang cucu pertama mereka. Saat makan malam penyambutan, Marat akhirnya menyampaikan keputusannya. Aku dan Faina sudah sepakat. Aku yang akan tinggal di rumah untuk jaga Raffi. Kalian tahu betapa pentingnya karir Faina, apalagi sekarang dia dapat tawaran dari luar negeri. Lydia hampir menjatuhkan sendoknya. Apa maksudmu? Anakku kerja, sementara kamu di rumah ganti popok? Itu keputusan paling masuk akal, jawab Marat tenang. Dia punya posisi penting, dan aku bisa urus anak kita. Astaga, malu-maluin, bentak Lydia. Laki-laki macam apa kamu ini? Aku dulu selalu bilang anakku beruntung punya suami sepertimu, tapi sekarang kamu mau hidup ditanggung istri? Kemarin Mama bilang aku suami yang baik, balas Marat tenang. Kenapa sekarang tidak? Aku melakukan ini karena cinta. Aku ingin Faina wujudkan mimpinya. Kebahagiaan dia itu yang paling penting buatku. Cinta? Omong kosong, teriak Lydia, marah besar. Aku sudah lihat banyak,
suami modern, macam kamu, malas. Ingin hidup enak dari uang istri, kamu bisa tipu anakku, tapi tidak aku. Tak ada penjelasan yang bisa menenangkan Lydia malam itu. Bahkan Faina pun tak sanggup meyakinkan ibunya bahwa keputusan itu dibuat bersama, bukan karena paksaan siapapun. Aku tidak akan pernah terima aib seperti ini, teriak Lydia sambil meninggalkan rumah. Suatu hari nanti kamu akan sadar betapa besar kesalahanmu. Saat kamu kelelahan, kewalahan, dan sendirian, kamu akan tahu kalau aku benar. Faina terdiam, hatinya hancur, namun ia menolak tunduk pada manipulasi ibunya. Dengan sedih, ia menatap suaminya. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama mama, katanya pelan. Biasanya dia orang yang tenang dan bijak. Tapi tadi, seperti orang lain, Marat hanya memeluknya dan berbisik. Sudahlah, jangan dipikirkan. Mungkin dia cuma kaget dengan keputusan kita. Mereka tak tahu bahwa itu baru awal dari badai besar yang akan datang. Keesokan harinya, kabar keputusan mereka sampai ke telinga ibu Marat, Bu Ludmila. Begitu tahu, ia langsung datang ke rumah mereka. Nak, ibu tahu pasti Faina yang memengaruhimu, ucapnya dingin. Tapi sekarang saatnya kamu sadar. Kamu laki-laki, ibu membesarkanmu, menyekolahkanmu, bayar kuliahmu, bukan supaya kamu nanti cuci botol bayi di rumah. Cuti ayah, serunya dengan nada jijik. Cuma dengar istilahnya saja ibu sudah malu. Kamu punya anak, Marat. Tanggung jawabmu adalah menafkahi keluarga, bukan mainan bayi di rumah. Ibu salah paham. Faina menjawab tegas. Kami memutuskan ini bersama. Ini keluarga kami, jadi biarkan kami bagi tanggung jawab sesuai kesepakatan. Dengar sini, Nyonya pintar, sindir Ludmila. Aku nggak akan biarkan kamu jadikan anakku laki-laki lembek. Tahu nggak apa artinya jadi wanita sejati? Dia mendukung dan membuat suaminya tumbuh, bukan menaruh rok di badannya dan mengajaknya ke salon kuku. Malu aku punya menantu seperti kamu. Matanya menyala penuh amarah. Anakku akan kembali kerja minggu ini. Dan kamu, Faina, kamu tinggal di rumah jaga bayi, seperti semua istri seharusnya. Ibu nggak berhak ngatur hidup kami, jawab Faina dengan suara gemetar tapi mantap. Tolong, biarkan kami tenang. Oh tidak, sayangku, kata Ludmila dengan sinis. Aku nggak akan biarkan kamu menghancurkan sisi laki-laki dalam diri anakku. Marat, Faina akhirnya berteriak, nyaris menangis. Kenapa semua orang merasa bisa memutuskan untuk kita? Kenapa kamu diam saja? Apa kamu mau kita bercerai? Pertama ibuku, sekarang ibumu. Marat terdiam lama, lalu berkata pelan, tenanglah, Faina. Iya, ide itu memang dariku, tapi jujur, aku juga mulai berpikir kalau mereka ada benarnya. Apa? Faina menatapnya tak percaya. Kamu janji, Marat, kamu janji akan bersamaku dalam ini. Sekarang kamu ingkar hanya karena ibumu marah? Aku cuma berusaha melakukan yang terbaik untuk kita berdua, jawabnya, menahan nada suara. Tidak, Marat, kamu melakukan apa yang dia mau. Air mata mulai jatuh di pipinya. Aku nggak mau suami yang tunduk pada ibunya. Aku nggak bisa lagi percaya padamu. Beberapa hari kemudian, Faina mengajukan gugatan cerai. Ia kembali tinggal bersama orang tuanya dan menghabiskan 2 tahun penuh membesarkan Raffi sendirian. Saat anaknya mulai masuk taman kanak-kanak, Faina memutuskan untuk bangkit. Ia pindah kerja karena di kantor lama, peluangnya sudah tertutup setelah cuti melahirkan. Dan di perusahaan barunya, takdir mempertemukannya dengan Mikhail. Bersama pria itu, Faina menemukan kembali arti cinta dan penghargaan. Mereka tumbuh bersama, membangun karir, hingga akhirnya membuka perusahaan konsultan mereka sendiri. Sementara itu, Marat juga melanjutkan hidupnya. Ia menikah dengan adik sahabatnya dan, untuk pertama kalinya, hidup berjalan damai. Ia menjadi kepala divisi layanan nasabah di sebuah bank besar, dan akhirnya menemukan keseimbangannya sendiri. Kalau kamu jadi Faina, apa kamu akan mengambil keputusan yang sama?
Apakah kamu akan menuruti keluarga atau mengikuti suara hatimu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Dan kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah nyata berikutnya, kisah yang mengajarkan makna cinta, keberanian, dan pilihan hidup.